Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sapri Muslim PJ. Tentunya dalam acara letaknya seni dan budaya, yang mana pada hari ini saya akan menuju melihat dari Sanggar Salsabila yang ada di Kota Madya Bengkulu. Tentunya mari kita lihat. Pak Yogi, Anda sebagai di Sanggar Salsabila sebagai apanya ya? Saya di sini sebagai pelaku seni, pemain musik, dan juga sebagai salah satu pengurus koordinator musik. Salsabila tahun berapa sih berdirinya? Berdirinya itu tahun 2008, tepatnya 22 Februari. Iya. Oh iya, apa saja yang dilakukan dengan Sanggar sewaktu masih berbumingnya membuka acara berdirinya? Yang pertama awalnya apa? Awalnya itu kita melihat dol itu secara unik ya, bisa dimainkan secara berkelompok. Jadi selain menyalurkan hobi bahkan musik, kita juga mempertahankan seni budaya di Bengkulu. Iya. Nah, setelah untuk booming itu sendiri, untuk kedepannya apa sih perancangan-perancangannya? Apa sudah mengikuti kegiatan-kegiatan pemerintahan atau Sanggar sendiri yang membuat acara gitu? Ya, dari tahun 2008 hingga sekarang kita selalu mengikuti lomba-lomba, misalnya yang setiap tahun diadakan Provinsi Bengkulu, yaitu Festival Tabot. Iya. Kita juga berperan di sana, berpartisipasi. Alhamdulillah mendapatkan yang terbaik lah dari yang terbaik. Iya, boleh katakan juara-juara satu. Iya. Dan juga itu yang kegiatan seperti alat-alat itu dapatnya dari mana gitu? Ya, pertama-tamanya ya modal dari Sanggar sendiri kan, beli. Ada juga yang dari memang zaman dulu memang ada di Sanggar ini peninggalan orang tua dari yang punya Sanggar. Iya. Jadi lama-kelamaan kan dapat hadiah, ditabung, beli alat. Sudah berapa kali sih mengadakan acara mengikuti lomba festival gitu di Provinsi Bengkulu? Apakah ada yang berangkat ke Jakarta untuk ke tingkat nasional gitu, Sanggar Salsabila? Udah ada tingkat nasional, waktu itu Parade Tari Nusantara di Jakarta. Itu hanya penampilan aja, nggak ada kategori juara, nggak ada karnaval, nggak ada festival lah. Pokoknya penampilan aja. Oh. Dari provinsi-provinsi se-Indonesia. Berarti penampilan-penampilan biasa. Ya. Itu berapa atribut banyak kegiatan-kegiatan yang dibawa dengan setiap pentas itu atributnya apa? Sama sedikit atau memang lengkap yang dibawa untuk mengikuti kegiatan? Hanya membutuhkan alat sedikit, kita bawa cuma sedikit. Oh iya, kayak gitu. Tergantung kebutuhan panggung. Kebutuhan panggung itu sendiri. Iya. Iya. Itu kegiatan-kegiatan tersebut memang dibayar nggak ya? Kalau festival itu ada yang gratis untuk pendaftarannya, ada yang bayar. Itu pendaftarannya sekitar 150-200. Untuk dari Sanggar Salsabila tersebut itu pesertanya udah apa, anggota-anggotanya dari manajemen atau sampai dari penari-penari, pemusik-musik itu udah berapa orang gitu? Kalau penari sekitar 15 orang, pemusik sekitar 20 orang. Iya. Iya. Jadi tidak ditambah-tambah lagi gitu. Bisa kalau yang ada niat mau untuk belajar musik, untuk belajar nari. Kita di sini bukan nari dan musik aja, cuman mencakupi semua seni rupa. Kita ada karnaval yang setiap tahun kita ikuti, yaitu di Karnaval Batik Basure. Nah, itu kita ikuti kayak permainan rakyat ini kan butuh keterampilan seni rupa kan. Itu juga kita naungi di sini. Bukan hanya musik, tari, tapi seni rupa juga kita naungi. Oh ya. Ikuti festival ikan-ikan kemarin itu dapat juara berapa gitu ya? Itu favorit, kategori favorit karena festival, jadi dapat kategori
favorit. Iya, berapa bantuannya yang diberikan pemerintahan? 1 juta untuk kategori favorit. Oh, 1 juta untuk kategori favorit. Apa-apa saja sih yang dibawa alat-alat musik tersebut? Dia kan ada nama-namanya gitu ya. Itu nama-namanya apa saja? Kalau untuk musik dol, pertama dol itu sendiri, kedua tasa, rapai, tam-tam, atau bisa juga disebut boya, mandolin, kulintang. Jadi selain alat musik Bengkulu juga ada alat musik lain, instrumen lain seperti mandolin kan, akordeon. Itu dibutuhkan dalam sebuah garapan musik. Kalau tari biasanya dibawa cuman tasa, dol, sama suling aja itu. Ya, pemain-pemain musik dari Salsabila itu sendiri itu berkalangan umur berapa? Rata-rata umurnya sekitar belasan tahun. Ada yang remaja masih SMP, ada yang SMA, ada juga yang mahasiswa kayak gitu ikut dalam Salsabila. Kita untuk perekrutan anggota kita tidak memandang umur. Jadi kalangan mana aja boleh untuk belajar di sini. Dan dari di sini sudah berapa kali mendapati kejuaraan? Kalau untuk juara, alhamdulillah lancar terus. Itu pialanya udah banyak kayak gitu kan di etalase. Kalau tabot sering juga. Kalau tarinya nggak dapat, musiknya dapat. Kalau musiknya nggak dapat, narinya juga pasti dapat ya itu. Pasti bawa pulang piala lah dalam gitu. Kejuaraan. Iya. Apakah sih motivasinya Anda di dalam sanggar ini untuk menyatu di sanggar ini? Motivasi saya untuk mengikuti sanggar ini pertama untuk hobi saya dalam seni. Selain seni musik, seni tari, seni rupa juga itu untuk mengasah hobi saya karena hobi saya itu ya di berkesenian. Kedua untuk menjaga kebudayaan di Bengkulu. Kan anak muda sekarang kan kebanyakan itu udah nongkrongnya di kafe. Jadi untuk menahankan kebudayaan ini ya, kalau kita nggak berlatih kayak gini, kalau kita nggak mengenali kayak gini, tidak akan bertahan budaya tersebut. Kedua, untuk memajukan sektor pariwisata di Bengkulu ya, karena seni dan budaya itu nggak akan lepas dari wisata di Bengkulu. Nah, apa harapan Anda dengan pemerintahan? Ya, pada pemerintahan mungkin bisa mensupport kami karena inilah yang mengibarkan nama baik Bengkulu di kancah nasional maupun internasional. Dan juga mendengar dari informasinya bahwa Sanggar Salsabila itu mengikuti kegiatan apa sih bulan ini? Bulan ini kita akan ikut serta dalam opening seremonial Porwil Pekan Olahraga Wilayah, ada 400 dol dan 100 penari. Kita ikut serta di dalam sana mengirimkan sebanyak 30 dol. Mungkin paling banyak di antara sanggar-sanggar lain. Oh, jadi sanggar dari Salsabila paling banyak mengirimkan 30 dol. 30 dol. Wow, keren sekali. Oke, pemirsa, tadinya kita masih menghadapi dari kegiatan-kegiatan dari Sanggar Salsabila yang mananya hari ini sudah semuanya terucap dengan Salsabila pada hari ini. Kita lihat dari kegiatan-kegiatannya, atributnya, dari sampai mendapati informasi-informasi kemenangan-kemenangannya. Kemananya kita dengan Pak Yogi sudah bicarakan yang terbaik untuk yang terbaik. Nah, saya sebagai Sapri Muslim PJ akan mengucapkan diri untuk hari ini. Saya ucapkan selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Android TV, maju selalu dan jangan selalu dekat dengan masyarakat. Android TV Batam.